Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik, yaitu materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu magnet dan elektromagnet yang telah kita pelajari kemarin terkait tentang hukum Lorentz atau gaya Lorentz, gaya menyebabkan terjadinya motor listrik. Sangat penting penerapannya bagi teknologi informasi dan teknologi informasi dan komunikasi yang khususnya berkaitan dengan teknik komputer dan jaringan. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik yang menjadi dasar daripada pembentukan kebalikan daripada motor listrik, yaitu membuat listrik dari gerak. Ini kalau motor listrik kan listrik menjadi gerak, sekarang gerak menjadi listrik. Gimana caranya? Nah, itu dijelaskan dalam prinsip yang namanya prinsip generator. Nah, seringkali kita melihat di acara-acara pernikahan, acara sunatan, acara besar itu menggunakan sistem generator. Kenapa? Karena untuk menjaga jika kalau terjadi pemadaman listrik, mereka tidak akan bingung. Itu bisa menggunakan generator diesel. Oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Materi-materi yang akan kita pelajari yaitu hukum Faraday, GGL gerak, hukum Lenz, dan prinsip generator. Oleh karena itu, untuk lebih memahaminya dengan sangat baik, kalian harus mencatat dan merangkumnya. Silakan dengarkan dengan baik-baik. Oke, kompetensi dasarnya ada menerapkan induksi elektromagnetik, ya. Ini kata pencapaian kita yaitu mendeskripsikan hukum Faraday dalam GGL gerak, hukum Lenz, dan generator sebagai aplikasi hukum Faraday. Prinsip ini sangat penting untuk menghasilkan listrik. Oke, di bab pendahuluan kita akan melihat bagaimana penerapan daripada generator prinsipnya yang mendasari segala sesuatu pengembangan teknologi dan rekayasa yang berkaitan dengan pembentukan atau penciptakan energi listrik. Silakan dinikmati video berikut. Pasang surut air laut ini. Menggunakan prinsip pasang surut air laut untuk menggerakkan generator. Oke, berdasarkan prinsip tersebut, kita dapat memahami bahwa pembangkit listrik di Indonesia itu banyak, ya. Yang paling terkenal ada pembangkit listrik tenaga air. Ada pembangkit listrik tenaga air contohnya di Karangkates. Pembangkit listrik tenaga uap contohnya di
Python, Pasuruan, Probolinggo. PLTN nuklir di Indonesia belum ada. Contohnya Fukushima yang ada di Jepang. Kalau di Indonesia itu ada tapi belum dibangun, masih dalam tahap perencanaan, yaitu di Gunung Muria, Jawa Tengah. Oke. Apa prinsip utama dari pembangkit listrik di atas? Ya, prinsip utamanya yaitu pemanfaatan generator sebagai pengubah daripada gerak menjadi listrik. Lanjut. Generator ya. Generator adalah prinsip utama atau komponen utama dari PLT, pembangkit listrik tenaga baik uap, air maupun nuklir maupun power plant lain ya. Atau beberapa PLT energi terbarukan seperti angin, pasang surut, banyak biogas. Prinsip utama dari generator adalah hukum Faraday. Ya, oleh karena itu kita akan mempelajari tentang hukum Faraday itu apa, GGL gerak, hukum Lenz, dan generator. Oleh karena itu mari kita pelajari materi ini. Kita klik hukum Faraday. Oke. Hukum Faraday itu menjelaskan tentang apa sih? Ya, hukum Faraday itu menjelaskan suatu perubahan flux magnetik. Ini percobaannya seperti ini. Jadi misalkan kita punya when a magnet is moved toward a loop of wire connection connected to a sensitive ammeter, the ammeter sound that current is inducted in the loop. Ketika kita menggerakkan suatu magnet menuju ke ampermeter, maka terjadi perubahan. Loh, kok bisa terjadi perubahan? Kenapa? Karena ada gerakan perubahan flux magnetik yang berasal dari magnet. Ya, medan magnetnya berubah-ubah. Tetapi when the magnet is held stationary, there is no induced current in the loop, even when the magnet is inside the loop. Artinya apa? Ketika magnetnya didiamkan, maka juga tidak akan ada tidak akan ada perubahan magnetik. Karena tidak ada perubahan magnetik, maka perubahan magnetiknya nol. Berarti nggak boleh. Kalau diam, magnetnya diam, maka tidak akan terjadi flux magnetik. Perubahan flux magnetik. Kalau tidak ada perubahan flux magnetik, berarti tidak ada arus listrik. Ya, gitu. Tetapi when the magnet is moved away from the loop, the ammeter sound that the inside sound is opposite that sound in part E. Nah, berarti ketika dikeluarkan atau tadi didekatkan, maka nilainya negatif. Ketika dikeluarkan nilainya positif. Nah, berarti ada perubahan. Nah, perubahan flux magnetik ini menyebabkan terjadinya arus. Berarti syaratnya apa syaratnya? Syaratnya berarti magnet harus digerakkan. Nah, makanya kalau di generator itu kan kita magnetnya digerakkan kan ya. Nah, magnetnya digerakkan. Nggak mungkin. Kalau generatornya diam, nggak diputar, bisa menghasilkan listrik nggak bisa. Yang bisa adalah ketika generatornya diputar. Nah, itu prinsipnya hukum Faraday. Oleh karena itu Faraday menyatakan apa? Faraday di dalam penjelasannya menyatakan apa? The EMF inducted in the secondary circuit is caused by the changing magnetic field. Berarti karena perubahan magnetik. Nah, besarnya apa? Faraday menyatakan besarnya gaya gerak listrik sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang melalui loop. Berarti bergantung pada perubahan flux magnetik harus digerakkan. Nah, itu rumusnya. Bacanya epsilon ya, kayak E itu epsilon bacanya. Epsilon. Jadi bergantung pada banyaknya lilitan N, bergantung banyak B itu medan magnetnya, bergantung pada A, luasan daripada generator. Nah, perhatikan konduktor yang diberikan melalui medan magnet konstan, GGL gerak. Nah, ini rumusnya kemarin, gaya Lorentz. Ini bisa diterapkan. Ternyata tegangan yang dihasilkan oleh GGL gerak itu bergantung pada B, L, dan V. B itu apa? Berarti B itu menyatakan medan magnetnya.
L itu apa? L itu menyatakan panjangnya, berarti anggapnya luas, masih luasnya ya. V itu apa? Kecepatan gerak, berarti berputar-putar. Artinya apa? Ketika kita menginginkan generator ini memiliki tegangan tinggi, nah, maka kita bisa memperbesar medan magnetnya. Berarti magnetnya beli yang bagus seperti kemarin, neodymium. Terus kita bisa L apa? Luasannya diperbesar. Oh iya, harus luas besar. Makanya generatornya ada kecil besar. Mesti yang besar lebih kuat, lebih besar daya atau ya, tegangan yang dihasilkan. V apa V? Kecepatan. Nah, berarti kecepatan putarnya juga harus besar. Nah, kita bisa tuliskan seperti itu. Oke. Terus sekarang kita bahas tentang hukum Lenz. Hukum Lenz itu apa sih? Hukum Lenz itu menyatakan jika suatu arus induksi mengalir, ia akan menghasilkan medan magnet yang arahnya melawan perubahan flux yang menginduksi GGL. Atau bahasa lainnya, suatu GGL induksi selalu membangkitkan arus induksi yang medan magnetnya melawan perubahan flux. Nah, ini kita bisa lihat ini. Nah, ini pengembangan saya dulu waktu kuliah. Hukum Lenz. Nah, GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Nah, ketika kutub utara masuk ini, nah, ketika kutub utara masuk, nah, kutub utara masuk, nah, maka jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Lalu, nah, ketika masuk sampai tembus, nah, maka seimbangannya kembali ke kanan. Tapi kalau dia diam, berarti dia akan nol. Artinya apa? Seperti yang dijelaskan dalam Faraday tadi, nyatakan apa? Oh, ternyata ketika dia gerak, nah, bahasanya ketika gerak, ada magnet yang digerakkan masuk atau keluar, maka akan menghasilkan perubahan flux magnetik. Nah, Lenz, hukum Lenz ini hanya nyatakan arahnya saja. Perhatikan ya. Kalau kutub selatan yang masuk, arahnya pertama mah ke kiri dulu. Ya. Arahnya ke kiri dulu. Artinya apa? Kutub selatan didekatkan, maka akan terjadi perubahan flux magnet sehingga jarum galvanometer menyimpang ke kanan berlawanan A. Oke ya. Oke. Sekarang bagaimana prinsip generator yang utama? Nah, prinsip generator itu nyatakan apa? Prinsip generator itu adalah bergantung pada banyaknya lilitan, N bergantung pada A, luasan atau besarnya, B berarti bergantung pada medan magnetnya, berarti magnetnya kuat atau enggak, tergantung beli magnetnya murah atau mahal. Terus omega sin omega t berarti kecepatan sudut putaran. Oke, itu saja ya materi kita. Silakan untuk dirangkum ya, dirangkum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.